Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali diberkati lewat kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Puji Tuhan. Namun sebelumnya kita mau bersama-sama mendengarkan satu pujian lebih dahulu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita terima firman Tuhan. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini untuk kami bersama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat menangkap isi hati Tuhan. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, biar kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami mendengarkan firman. Roh Kudus bekerja dalam hati kami, sehingga kami dapat diberkati lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu dengan segala kerendahan hati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama diberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan masih berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Nah saudara, tema pagi hari ini adalah kebangkitan Kristus memberi pencerahan hidup. Nah sehingga si Tuhan, kebangkitan Kristus akan memberikan satu pencerahan dalam kehidupan kita di tengah-tengah berbagai tantangan yang kita hadapi di akhir zaman ini. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama untuk membaca di dalam Lukas pasal yang ke-24. Kita baca pada ayat 31 dan ayat yang ke-32. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Puji nama Tuhan. Sudah yang kasih Tuhan, di sini menceritakan tentang perjalanan murid Tuhan ini ke Emmaus, dan disitulah Yesus berjumpa dengan mereka, dan juga mereka berjalan bersama-sama. Sudah yang kasih Tuhan, ketika Yesus mati selama 3 hari 3 malam dalam kubur, maka murid-muridnya saudara merasa down, ya, takut dan kehilangan arah. Nah saudara, ketika Yesus bangkit, murid-muridnya belum siap, ya, artinya mereka belum stabil untuk percaya penuh kepada kebangkitan Kristus. Mereka
dengan keraguan-raguan. Nah saudara, dan murid-murid ini lupa akan firman Allah, apa yang telah diajarkan kepada Yesus, kepada mereka. Salah satunya tentang kematiannya, ya, tentang kebangkitannya. Nah saudara, tetapi Yesus yang telah bangkit itu, maka Yesus mengunjungi mereka, mengunjungi murid-murid untuk memberitakan, ya saudara, pencerahan hidup karena Ia sudah bangkit. Nah saudara kasih Tuhan, bagaimana Yesus ingin memberikan pencerahan kepada murid-muridnya, karena Yesus tahu bahwa murid-muridnya mereka sedang mengalami masalah. Puji Tuhan saudara. Nah, Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35 di sana menjelaskan tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus kepada dua orang muridnya. Seorang bernama Kleopas, ya, artinya dia juga disebut Didimus. Nah, saudara, di situ Yesus bergabung dalam perjalanan ke Emmaus. Tetapi dalam perjalanan itu, ya, di situ disertai dengan perbincangan tentang cerita-cerita, saudara. Ya, lalu mereka berbicara tentang adanya seorang yang bangkit dari kubur. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di saat itu ketika mereka sedang berbincang-bincang, maka saudara, murid-muridnya itu tidak dapat mengenal Yesus yang sedang berjalan sertanya. Nah saudara, mengapa ya mereka tidak bisa mengenal? Ada apa gerangan saudara dengan mata mereka di sini? Nah saudara, dalam poin yang pertama di situ dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-16, di situ dijelaskan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah saudara, ada yang menghalangi, ya, pandangan mereka di sini. Nah saudara, kalau kita terus baca di situ dikatakan, ya, Yesus berkata pada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Nah saudara, berikut saudara, ketika Yesus bertanya, lalu mereka, saudara, murid-murid ini mukanya menjadi muram. Saudara, tentu ada permasalahan di sini. Kita ingat saudara, ketika bagaimana Kain dan Habel, ya, mereka sedang mempersembahkan korban dalam peribadatan kepada Tuhan. Lalu di sana diceritakan dalam Kejadian 4 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Di situ saudara, Tuhan berkata kepada Kain, ketika korban persembahan Kain itu tidak diindahkan oleh Tuhan. Nah saudara, lalu Tuhan bertanya kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah saudara, berarti ada sesuatu yang terjadi dengan Kain, saudara. Ternyata Kain mempunyai hati yang tidak baik, dan Tuhan mengetahui kenapa mukanya muram. Nah saudara, berarti ada masalah dengan hatinya Kain. Begitu juga dengan murid ini, saudara. Ya. Nah saudara, dengan murid-murid ini ada satu pertanyaan, apa yang menjadi penghalang sehingga mereka tidak mengenal Yesus yang sudah bangkit itu? Nah saudara, ini berbicara, saudara, tentang masalah hati, ya, tentang masalah hati, sehingga di situ dikatakan muka mereka muram. Nah saudara, yang kasih Tuhan, apa yang menjadi penghalang, ya, sehingga mereka tidak mengenal Yesus ini? Saudara, kita perhatikan dengan baik. Pernahkah saudara muram? Ya. Saudara pernah mengalami muka saudara muram? Ya. Tentu ada sesuatu yang
di hati ini, ya, maka saudara, hati kita tidak bisa ditutupi. Tuhan itu tahu kenapa, saudara, dan itulah penyebabnya, ya, sehingga mereka tidak bisa mengenal Yesus yang berjalan bersama dengan mereka. Nah, saudara, dikatakan kata muram di sini, di situ, saudara, adalah yang mengartikan depresi, depressed. Artinya hatinya sedang murung, ya, hatinya sedang gundah, hatinya sedang sedih, hatinya mungkin sedang kesal, saudara. Ada kejengkelan, ada kemarahan di situ, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, jika hati seseorang tidak beres, maka saudara, orang itu akan kehilangan kepekaan, ya, kehilangan kepekaan akan kehadiran Tuhan. Nah, seperti murid-murid ini, sehingga ada sesuatu yang menghalangi mata iman mereka. Ya saudara, apa itu? Maka di situ saudara mungkin berupa pikiran negatif. Di situ ada kekecewaan, ya. Di situ ada ketakutan. Di situ ada kepahitan, saudara. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, akibatnya hidup iman seseorang ini akan menjadi hampa dan sulit untuk bisa bersyukur, bahkan tidak bisa menikmati anugerah Tuhan, saudara. Ini keadaan hati yang tidak beres. Nah, saudara yang kasih Tuhan, lalu ketika terus dalam perjalanan yang sedang berlangsung, tiba-tiba di situ Tuhan menilai hati mereka, menilai rohani mereka di sini, saudara. Pada ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Nah, saudara, kembali lagi kepada hati di sini. Saudara, Yesus di situ menilai, ya, bagaimana kerohanian kedua murid ini. Dikatakan, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya apa yang telah dikatakan para nabi, yaitu kebenaran firman Tuhan." Nah, saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan, apa yang telah dinubuatkan dalam kitab suci itu. Nah, saudara, kata lamban di situ mengartikan slack, artinya kehidupan iman mereka, kehidupan rohani mereka itu kendur, ya, lemah. Mereka, saudara, lambat, menjadi keterbelakangan. Kehidupan rohani mereka itu tidak mempunyai satu kegiatan. Mereka menjadi malas dan membuat mereka akhirnya, saudara, bodoh di dalam hal-hal yang rohani. Saudara, di sini berbicara satu kehidupan rohani yang tidak memiliki kecerahan iman atau kegairahan rohani. Ya, inilah, saudara, keadaan murid Tuhan. Nah, saudara, yang poin kedua berbicara, yaitu yang membukakan hati. Itu di dalam ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-32. Di situ dijelaskan, saudara, ketika mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudara yang kasih Tuhan, untuk mengalami pencerahan iman, di sini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama di situ adalah mengajak Yesus tinggal bersama-sama. Tadi kita sudah baca, ketika di situ sudah menempati kampung dan tiba di rumah, lalu tamunya ini diajak untuk tinggal bersama-sama. Nah, saudara, saat itu dikatakan telah menjelang malam. Nah, saudara, kalau kita alegoriskan di situ, ya, tentang hal yang rohani, mengartikan menjelang malam itu berbicara tentang akhir zaman.
Nah saudara, satu keberadaan yang kita alami sekarang, ya, kita sedang berada di akhir zaman. Ayat ini saudara berbicara tentang membangun keintiman, ya, dengan Tuhan. Jadi ketika mereka mengajak tamunya ini yang mereka tidak kenal ini untuk tinggal bersama, di situ saudara tinggal bersama. Nah saudara, berbicara tentang membangun keintiman dengan Tuhan. Nah, bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan pada hari-hari ini? Saudara diizinkan untuk beribadah di rumah masing-masing, berdoa di rumah masing-masing. Di situ saudara punya kesempatan untuk membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan. Nah, dikatakan tinggal bersama-sama, artinya menjalin hubungan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Nah, artinya saudara menjalin hubungan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan, di situ saudara dijelaskan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 23, inilah orang yang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nah saudara, diam bersama-sama dengan dia. Jadi kita perhatikan bagaimana Tuhan, ya, memperhatikan orang-orang yang membangun hubungan dengan kasih kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, ya saudara, sehingga Tuhan katakan kalau mereka menuruti firman-Ku, di situ tandanya mereka mengasihi aku. Itu sebabnya kita terus mau belajar menuruti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Nah saudara, pencerahan hidup iman kita di akhir zaman ini, ya, Tuhan akan menyatakan saudara, karena Tuhan tahu keadaan situasi akhir zaman yang kita sedang hadapi pada hari-hari ini saudara adalah satu masa yang sangat hebat terjadi, ya saudara, di akhir zaman ini. Nah itu sebabnya Tuhan lebih tahu, dan Tuhan saudara mempunyai satu masa kepada orang-orang percaya ini untuk menyatakan bagaimana jaminan hidup yang Tuhan berikan. Dalam Wahyu pasal yang ketiga yang ke-10, di situ dijelaskan begini, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, artinya menantikan kedatangan yang kedua kali, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia ini, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah saudara, kita hari-hari ini sedang menghadapi satu cobaan yang mengglobal, ya, dengan terjadinya COVID-19 ini. Nah saudara, itu semua dirasakan oleh semua penduduk di muka bumi ini. Namun saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di sini ada perlindungan Tuhan ketika orang-orang percaya di situ mereka hidup menuruti firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah saudara, untuk mengalami pencerahan iman yang kedua adalah bersekutu dengan roti hidup, yaitu firman Tuhan. Ayat yang ke-30 di situ dijelaskan, ya, dari Lukas pasal yang ke-24 tadi. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah saudara kasih Tuhan, kita perhatikan di sini saudara, untuk kita bisa mengenal Tuhan, hanya firman Tuhan yang dapat membuka mata hati kita, mata hati rohani kita, oleh pertolongan Roh Kudus, ya, yang dapat menerangi mata hati kita. Puji nama Tuhan. Saudara, doa daripada Rasul Paulus di dalam Efesus 1 ayat 17 sampai ayat 18 dikatakan di situ, ya, supaya ia, yaitu Tuhan, memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia, yaitu Yesus, dengan benar, supaya Yesus
menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, yaitu kemuliaan kekal yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, inilah pencerahan kehidupan kita yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, bukan saja di dunia ini, tapi sampai kepada kekekalan. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, yang ketiga, mengalami satu pencerahan iman di sini. Yang ketiga adalah hati yang berkobar-kobar. Saudara, tadi kita sudah baca di situ, ya, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Saudara kasih Tuhan, di sini kita bisa memperhatikan, ya, bagaimana saudara mereka memiliki hati yang berkobar-kobar. Waduh, ketika itu Yesus berbicara di tengah jalan, menjelaskan tentang kitab suci. Dan ketika mereka di sini celikan mata rohaninya, mata imannya, saudara, sehingga di situ dia merasa luar biasa ini, ya, hatinya berkobar-kobar, saudara. Nah, saudara, betul firman Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan itu sungguh menentukan hidup kita, saudara. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-130, ayat itu berkata demikian, bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Oh, puji Tuhan. Jadi saudara, firman Tuhan di sini Daud katakan, bila tersingkap firman-firman-Mu itu memberi terang, memberi pencerahan dalam hidup ini, bahkan memberi pengertian kepada orang-orang bodoh sekalipun. Saudara yang kasih Tuhan, itu firman berkuasa dan sungguh luar biasa. Nah, saudara, puji Tuhan, kebangkitan Kristus memberi pencerahan hidup. Saudara yang kasih Tuhan, kita perhatikan bagaimana murid-murid, ya, sebelumnya murid-murid tidak dapat mengenal Dia karena ada sesuatu yang menghalangi mata rohaninya. Bahkan saudara, muka mereka menjadi muram, ya, karena ada hati yang penuh dengan masalah pada saat itu. Nah, saudara, bahkan Tuhan berkata kepada mereka bahwa kamu adalah bodoh dan lamban hatimu. Artinya saudara, disinilah sebelum mereka mengalami pengenalan akan Tuhan, mereka alami yang seperti ini. Nah, saudara, pencerahan hidup terjadi ketika membangun hidup yang intim dengan Tuhan dan bersekutu dengan roti hidup, yaitu firman Tuhan, yang dapat menyingkapkan mata hati menjadi terang. Nah, dan membuat hati mereka berkobar-kobar, saudara. Membuat hati mereka di situ menyala-nyala, membara, ya, mempunyai semangat kembali untuk mengiring dan melayani Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, apa kaitan dengan kehidupan kita sekarang ini? Nah, saudara, dunia sedang dilanda dengan epidemi, ya, COVID-19 ini, wabah corona ini, yang dampaknya saudara pada krisis di segala bidang, ya. Tetapi saudara, mari kita sebagai orang-orang percaya, kita mau tetap, ya, percaya bahwa kebangkitan Kristus memberi pencerahan dalam kehidupan kita, dalam iman kita, dalam pengharapan kita di tengah-tengah tantangan dunia ini. Puji Tuhan, biarlah kita semakin lebih bersungguh-sungguh hati kita untuk tetap iring melayani Tuhan dengan mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita akan sama-sama mengangkat satu pujian. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami boleh dibangkitkan kembali iman percaya kami. Kami boleh celikan mata rohani kami untuk dapat mengenal Yesus dengan benar. Biarlah kami terus mau belajar membangun keintiman dengan Tuhan. Kami mau belajar akan firman Allah yang hidup, yang sanggup menerangi mata hati kami, pikiran kami, yang sanggup menolong kehidupan kami, yang membuat hati kami menjadi berkobar-kobar, menjadi semangat kembali, menjadi bersungguh-sungguh kembali dalam kami iring Tuhan, melayani Tuhan di tengah-tengah satu keberadaan yang hari-hari ini dunia mengalami satu tantangan yang besar. Namun kami percaya Tuhan, Engkau yang bangkit memberi pencerahan di dalam kehidupan kami, dalam iman percaya kami, dalam pengharapan kami. Sekalipun saat-saat ini dunia sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah yang menghadap dalam setiap kehidupan ini, namun kami percaya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Biar Roh Kudus kiranya menolong kami, memampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu untuk tanda kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih dan kecintaan dari Yesus Kristus, serta persekutuan, pimpinan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.